Hidup yang bahagia dan penuh kedamaian adalah saat kita tahu kapan harus menjaga rahasia dan kapan harus mengungkapkannya. Alexander Pope. Kenapa ada teman yang tidak menghargai kita? Kenapa dalam pergaulan kamu tidak pernah dianggap, tidak pernah dilibatkan, bahkan mereka semena-mena terhadap kamu? Jangan tanyakan pada mereka, tapi tanyakan coba pada dirimu. Mungkin kamu terlalu terbuka kepada mereka. Terlalu banyak kelemahanmu yang terpampang nyata di hadapan mereka. Semua masalahmu mereka tahu. Jadi, jangan salahkan pandangan mereka yang menganggap kamu sangat lemah. Semakin terbuka kamu pada orang, semakin tidak ada harga dirimu. Tapi, semakin misterius dirimu, orang justru akan semakin segan dan pasti tidak akan memperlakukanmu semena-mena. Terbuka boleh, tapi ada batasannya. Ada hal-hal yang boleh terbuka, tapi ada juga hal-hal yang harus tetap dirahasiakan sampai kapanpun kepada orang-orang. Yang pertama, persoalan pribadimu. Curhat tentang masalah pribadi kepada orang lain bisa membantu meringankan beban pikiran kita. Tapi itu bukan sebuah ide yang baik. Kenapa? Karena orang akan jarang memberikan masukan yang baik terhadap kamu. Lagian, curhatan itu suatu saat akan dipakai untuk melemahkan dirimu ketika nanti jika kalian akan berseberangan arah. Menjaga persoalan pribadi bisa membantu kita untuk terhindar dari orang yang merusak hidup kita. Saat curhat ke orang lain tentang masalah kita, ada kemungkinan bahwa informasi tersebut dapat disalahgunakan dan digunakan untuk tujuan yang buruk. Oleh karena itu, menjaga masalah pribadi kita akan meminimalkan risiko terjadinya penyalahgunaan informasi. Yang sering terjadi itu seperti ini. Kadang, mulut kita gatal untuk bercerita tentang masalah kita. Setelah kita cerita, akhirnya kita menyesal karena kita sama saja membuka aib diri kita. Jadi, belajarlah untuk menahan dirimu. Dan kalau sudah tidak tertahankan dan kita ingin bercerita, pilihlah orang yang tepat, terpercaya, sehingga kita merasa tetap aman dan terlindungi. Good fighter never show their pain. Petarung yang hebat tidak akan memperlihatkan kesakitannya di depan orang lain. Yang kedua, masalah keluarga dan hubunganmu. Masalah keluarga, biarlah menjadi konsumsi keluarga saja. Masalah dengan pasangan, biarlah hanya pasangan kita yang tahu. Ya, paling mentok orang tua yang tahu. Jangan sampai keluar, karena itu akan bahaya banget. Merahasiakan masalah keluarga dan hubungan dapat membantu kita menjaga privasi dan keseimbangan dalam hubungan. Terkadang ketika kita berbicara tentang masalah pribadi kepada orang lain, kita tidak bisa memastikan bahwa informasi tersebut tidak akan menyebar ke orang lain. Hal itu hanya akan dapat merusak kepercayaan dan keterbukaan dalam hubungan kita. Dengan menjaga masalah keluarga dan hubungan kita tetap pribadi, kita dapat membangun hubungan yang lebih sehat dan kuat. Dalam beberapa kasus, masalah pribadi dapat mempengaruhi kehidupan kita di luar rumah dan mempengaruhi pekerjaan atau hubungan kita dengan orang lain. Dengan menjaga masalah keluarga dan hubungan kita tetap pribadi, kita dapat memastikan bahwa kehidupan pribadi kita tidak akan terganggu dan kita dapat menjaga keseimbangan antara hubungan pribadi dan pekerjaan kita. Menjaga rahasia keluarga sama aja menjaga harkat dan martabat keluarga kita di mata orang lain. Yang ketiga, rencana besarmu. Menjaga rahasia tentang rencana besar ini sangat membantu kita untuk fokus. Ketika kamu umbar keluar, kamu pasti bukan mendapatkan dukungan. Walaupun memang ada yang mendukung, tapi itu hanya sebagian kecil. Kalau mentalmu nggak kuat karena mendengarkan mereka, rencana besarmu bisa jadi wacana. Selain itu, menjaga privasi tentang rencana besar kita juga dapat membantu kita untuk mempertahankan kontrol dan kemampuan untuk mengambil keputusan sendiri. Ketika kita berbicara tentang rencana besar kita kepada orang lain, terkadang kita bisa mendapatkan terlalu banyak masukan dan saran yang justru bisa membuat kita kebingungan dan pada akhirnya kita sendiri merasa tidak yakin dengan rencana tersebut. Dengan memegang rencana tentang rahasia besar kita dapat menjaga fokus dan konsentrasi kita pada tujuan tersebut.
kita akan menghindari orang-orang yang tidak mendukung dan mempertahankan kendali atas keputusan dan langkah-langkah yang kita ambil. Lagian, kita juga akan dianggap pembual apabila kita tidak bisa mewujudkan rencana tersebut. Diam seperti cupu, bergeraklah seperti suhu. Bekerja keraslah dalam keheningan dan biarkan kesuksesanmu menjadi sebuah kebisingan. Nomor 4, keuanganmu. Salah satu hal yang merusak pertemanan dan kekeluargaan adalah masalah pinjam-meminjam uang. Makanya, merahasiakan keuangan adalah suatu hal yang penting untuk dipertimbangkan. Mengapa? Karena informasi tentang keuangan dapat sangat sensitif dan privasi. Kadang-kadang ketika kita berbicara tentang keuangan kita kepada orang lain, itu kita bisa menimbulkan rasa malu atau memperlihatkan kelemahan kita. Kita juga bisa tetap menjaga hubungan dengan orang lain. Terkadang, ketika kita meminjam uang atau berbicara tentang keuangan kita kepada orang lain, itu dapat menimbulkan ketegangan atau masalah di antara kita. Dengan menjaga informasi tentang keuangan kita tetap privasi, kita dapat memastikan bahwa tidak ada orang yang merasa tersinggung atau tidak nyaman dengan informasi kita. Selain itu, merahasiakan keuangan dapat membantu kita untuk lebih fokus mengelola keuangan kita sendiri. Ketika kita terlalu terbuka dengan keuangan, kita mungkin akan tergoda untuk mengikuti saran dan pendapat orang lain. Saran untuk investasi di sinilah, saran untuk investasi di situlah, arisan di sini aja bu, arisan di situ aja bu, atau saran-saran yang lain yang mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi keuangan kita. Kalau sama suami atau istri bagaimana? Nah, kalau itu harus terbuka. Suami istri kan bukan orang lain. Nomor 5, ambisimu. Merahasiakan ambisi adalah suatu hal yang mungkin perlu dipertimbangkan dalam beberapa situasi. Terkadang, orang lain mungkin tidak memahami dan tidak mendukung ambisi kita. Sehingga, menjaga informasi tentang ambisi kita dapat membantu kita untuk menjaga semangat dan motivasi untuk mencapainya. Selain itu, terkadang kita terlalu terbuka tentang ambisi kita. Orang lain dapat mencoba menghentikan atau menghalangi kita. Ketika kita terlalu terbuka dengan ambisi kita, kita mungkin mendapat banyak masukan dan saran dari orang lain yang mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi ambisi kita. Dengan menjaga informasi tentang ambisi kita tetap pribadi, kita dapat mempertahankan kontrol, rencana, dan strategi yang akan kita gunakan untuk mencapainya. Lagian, biarlah semua orang tahu setelah semua jadi. Ingat, people don't want to know how you start. People want to know how you finish. Nomor 6, sumbangan atau bantuanmu ke orang lain. Untuk merahasiakan sebuah perbuatan baik, terkadang sulit daripada membeberkan perbuatan buruk diri ini kepada manusia. Walaupun dua hal tersebut di atas adalah perbuatan yang tidak terpuji, namun efek yang pertama lebih merugikan karena akan menghilangkan keikhlasan dan membuat amal kita menjadi debu yang berterbangan. Maka, rahasiakan kebaikanmu sebagaimana engkau merahasiakan aibmu. Ini sulit, tapi coba kamu usahakan. Semua hal yang rahasia harusnya kau tutup rapat. Umar bin Khattab pernah berkata, siapa yang menyembunyikan rahasianya, maka kebaikan akan selalu berada di tangannya. Sebagai penutup, memang tidak ada rahasia yang bisa bertahan lama. Cepat atau lambat, rahasia itu akan dibagi kepada orang yang tepat pada waktu yang tepat. Terima kasih, semoga bermanfaat.